Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungannya serta selalu diberikan kesehatan. Dan jangan lupa, pada masa-masa pandemi seperti sekarang ini, kita harus senantiasa menjaga kesehatan kita, seperti makan yang teratur, olahraga yang teratur, serta istirahat yang cukup. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti selalu mencuci tangan dan selalu menggunakan masker saat keluar rumah. Baiklah adik-adik sekalian, pada video pembelajaran kali ini kita bersama-sama akan mempelajari materi kelas 9 SMP MTS Sederajat. Materi ini sangat menyenangkan dan sangat-sangat asik untuk dipelajari. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Nama saya Muhammad Fahmi Al-Farisi, NIM 170210104086, seorang mahasiswa program studi pendidikan IPA angkatan 2017 Universitas Negeri Jember. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari suatu materi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, terutama di bidang pangan. Materi apakah itu? Yaitu teknologi reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Pada video pembelajaran kali ini, terdapat dua tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, menganalisis macam-macam penerapan teknologi reproduksi pada tumbuhan dan hewan dengan teliti. Dan tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menyajikan karya penelusuran informasi gambar teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan dengan benar dan dengan tepat. Baiklah, kita akan memasuki kepada teknologi reproduksi pada tumbuhan. Akan tetapi sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu teknologi reproduksi. Teknologi reproduksi adalah ilmu reproduksi atau ilmu tentang perkembangbiakan yang menggunakan peralatan serta prosedur tertentu untuk menghasilkan suatu produk keturunan. Atau kita lebih mudahnya, teknologi reproduksi adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mengatasi permasalahan perkembangbiakan baik pada hewan ataupun pada tumbuhan, sehingga menghasilkan individu-individu baik pada hewan ataupun pada tumbuhan yang sesuai dengan keinginan manusia-manusia. Kemudian ada apa saja teknologi reproduksi pada tumbuhan? Kita akan mempelajari 3 reproduksi pada tumbuhan. Yang pertama ada hidroponik, kemudian ada vertikultur, dan yang terakhir ada kultur jaringan. Sekarang kita akan memasuki kepada materi yang pertama, yaitu hidroponik. Kira-kira kalian pasti tahu dong apa itu hidroponik, pasti sudah pernah melihat. Karena hidroponik ini merupakan salah satu teknologi yang sering digunakan oleh manusia. Hidroponik merupakan teknik perkembangbiakan tanaman yang tidak menggunakan media tanah. Lalu media apakah yang digunakan? Bisa menggunakan media seperti kapas, arang, ataupun bebatuan. Akan tetapi menggunakan larutan nutrisi-nutrisi dan mineral yang dicampurkan ke dalam air. Nah, jadi selain media batu, kapas, itu juga dicampur dengan air mineral yang memiliki nutrisi-nutrisi di dalamnya, sehingga tumbuhan tersebut dapat tumbuh dengan baik. Tanaman yang biasa ditanam dengan menggunakan hidroponik itu banyak sekali, terutama pada sayur-sayuran yang bisa kita konsumsi, seperti sawi, paprika, kubis, buah-buahan, terong, timun, ataupun tomat. Nah, hidroponik ini memiliki kelebihan. Apa saja sih kelebihannya? Yang pertama, penggunaan lahan lebih efisien. Yang kedua, tanaman bereproduksi tanpa menggunakan tanah, sehingga dengan ini perlakuan hidroponik itu jauh lebih bersih karena tidak menggunakan tanah. Dan yang terakhir yaitu pengendalian hama lebih mudah. Akan tetapi, teknologi reproduksi hidroponik ini juga memiliki kekurangan. Kira-kira apa kekurangannya? Yaitu diperlukan keterampilan khusus untuk menggunakan perangkat tanaman tersebut, serta diperlukan ketelitian yang berlebih ketika meracik nutrisi untuk tanaman. Nah, jadi itu tentang reproduksi hidroponik. Sekarang kita akan memasuki ke teknologi reproduksi pada tumbuhan yang selanjutnya, yaitu vertikultur.
Nah, vertikultur ini merupakan teknik budaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat atau vertikal sesuai dengan namanya vertikultur. Nah, vertikultur ini merupakan teknik budidaya dengan konsep penghijauan yang cocok untuk diterapkan di daerah perkotaan atau lahan terbatas. Nah, jadi jika kita misalnya nih tinggal di daerah-daerah perkotaan yang sudah tidak ada lahan-lahan lagi seperti pedesaan, kita bisa menerapkan vertikultur ini untuk menanam-nanam tumbuhan dan juga untuk konsep penghijauan pastinya. Kemudian jenis tanaman yang dapat ditanam dengan sistem vertikultur ini apa saja? Yaitu sama dengan teknik hidroponik. Ada sayur-sayuran seperti sawi, kubis, tomat, terong, dan beberapa sayur-sayuran lainnya. Nah, teknik vertikultur ini memiliki kelebihan. Apa saja sih kelebihan dari teknik vertikultur ini? Yang pertama, tidak memerlukan lahan yang luas. Yang kedua, penggunaan air dan pupuk menjadi lebih hemat. Kemudian, yang ketiga, lebih mudah perawatannya. Dan yang keempat, dapat memenuhi kebutuhan pangan. Dan teknologi vertikultur ini juga memiliki kekurangan pastinya. Apa saja kekurangannya? Yang pertama, membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatan vertikultur. Nah, seperti yang kita ketahui kan vertikultur ini ditanam secara vertikal. Itu membutuhkan keterampilan khusus. Kemudian perawatan juga harus teratur dan kontinu. Jadi lebih sulit daripada penanaman melalui media tanah seperti biasanya. Nah, itu ya yang vertikultur. Sekarang kita akan memasuki ke teknologi selanjutnya, yaitu teknologi kultur jaringan. Apa itu teknik kultur jaringan? Nah, teknik kultur jaringan ini merupakan suatu metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil satu bagian tanaman, seperti selnya, seperti organ-organnya, seperti bagian tumbuhan tertentu, misalnya akarnya, misalnya ada batangnya, ataupun ada daunnya, sehingga dapat menghasilkan individu baru yang berasal dari bagian tumbuhan tersebut. Nah, semua jenis tanaman itu dapat dikembangbiakkan dengan teknologi ini, akan tetapi dengan perlakuan khusus. Kemudian teknologi ini juga memiliki beberapa kelebihan pastinya, seperti teknologi sebelumnya. Apa saja kelebihan dari kultur jaringan ini? Baiklah, sekarang kita akan mempelajari manfaat serta kelebihan kultur jaringan. Nah, apa saja manfaat dan kelebihan dari kultur jaringan? Yang pertama, dapat menghasilkan banyak bibit dalam waktu yang singkat. Kemudian yang kedua, tidak memerlukan tempat yang luas. Dan yang terakhir ialah pelaksanaannya tidak bergantung pada musim. Nah, itulah beberapa kelebihan dari kultur jaringan. Selanjutnya, kultur jaringan juga memiliki kekurangan. Apa saja? Yang pertama, memerlukan biaya yang lebih besar jika dibandingkan dengan hidroponik dan vertikultur. Karena pada kultur jaringan ini membutuhkan peralatan khusus, seperti peralatan-peralatan pada laboratorium. Contohnya, ada botol kultur jaringan ataupun cawan Petri. Kemudian kekurangan selanjutnya yaitu harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian khusus, terutama orang-orang yang memiliki bidang teknologi pada biologi. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, kenapa tumbuhan itu bisa tumbuh walaupun hanya diambil beberapa bagian potong tubuhnya saja? Karena ini ada yang namanya teori totipotensi, di mana sel pada tumbuhan itu dapat tumbuh menjadi individu baru yang berasal dari bagian tumbuhan tersebut. Nah, itulah beberapa teknologi pada tumbuhan. Sekarang kita akan beralih kepada teknologi reproduksi pada hewan. Ada dua. Yang pertama ada inseminasi buatan yang disingkat dengan IB, dan yang kedua adalah cloning. Nah, kita akan memasuki pada inseminasi buatan terlebih dahulu ya. Bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Itu disebut dengan inseminasi buatan atau yang lebih dikenal dengan istilah kawin suntik. Nah, apa itu inseminasi buatan? Inseminasi buatan merupakan pemasukan sperma atau cairan semen dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina dengan bantuan manusia. Nah, dengan ini, walaupun kita memiliki sapi-sapi lokal yang tidak memiliki keunggulan, masih bisa menghasilkan anakan yang memiliki kualitas yang unggul dengan inseminasi buatan ini. Hewan yang bisa dilakukan inseminasi buatan ini ada banyak, akan tetapi yang paling sering digunakan yaitu sapi. Kemudian apa sih tujuan dari inseminasi buatan ini? Tujuan inseminasi buatan adalah untuk memperbaiki mutu genetika hewan ternak dengan mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul secara luas dengan jangka waktu yang lama.
Nah, kita akan menuju ke kelebihan inseminasi buatan. Yang pertama, menghemat biaya pemeliharaan ternak jantan. Yang kedua, dapat mengatur jarak kelahiran ternak dengan baik. Dan yang ketiga ialah mencegah terjadinya kawin sedara pada sapi betina. Nah, juga ada kekurangan pada inseminasi buatan ini. Apa saja sih kekurangannya? Yang pertama, tidak akan terjadi kehamilan jika identifikasi masa birahi betina salah atau jika waktu inseminasi itu tidak tepat. Kemudian yang kedua, akan terjadi distokia. Apa itu distokia? Yaitu kesulitan kelahiran. Jika sperma yang berasal dari pejantan yang sudah dewasa disuntikkan ke pejantan ke betina yang masih muda atau masih kecil. Nah, itulah tentang inseminasi buatan. Sekarang kita akan menuju ke teknologi yang terakhir, yaitu cloning. Apa sih itu cloning? Cloning merupakan sebuah upaya yang membuat duplikat suatu organisme melalui proses aseksual, atau dengan makna lain, membuat penggandaan dari suatu makhluk hidup dengan cara aseksual. Hewan yang dikloning ini disebut dengan klon. Nah, klon ini memiliki kesamaan genetik yang sama persis, baik pada fenotip atau pada genotip dengan induknya. Cloning ini biasanya diterapkan pada hewan ternak seperti domba ataupun kambing. Akan tetapi pada saat sekarang ini juga diterapkan pada tumbuhan dan bahkan juga pada manusia. Cloning ini memiliki kelebihan dan kekurangan pastinya seperti teknologi-teknologi pada sebelumnya. Apa saja kelebihan pada cloning ini? Yang pertama, dapat menghasilkan individu baru yang memiliki sifat unggul pastinya. Dan yang kedua, ini merupakan kelebihan yang paling mutakhir, yaitu proses cloning pada hewan dapat menyelamatkan spesies langka. Nah, spesies-spesies langka ini bisa diselamatkan dengan adanya cloning ini. Akan tetapi, cloning ini juga memiliki kekurangan, yaitu jika proses cloning gagal, maka akan mengakibatkan kecacatan pada spesies. Nah, itu dia beberapa teknologi pada hewan. Nah, sekarang kita sudah sampai nih ke kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Kita akan menyimpulkan 3 kesimpulan. Yang pertama, teknologi reproduksi adalah suatu ilmu reproduksi atau ilmu perkembangbiakan dengan bantuan tangan manusia dan dengan peralatan tertentu yang memiliki manfaat, yaitu untuk menciptakan bibit unggul dengan waktu yang singkat dan hasil yang banyak. Kemudian kesimpulan yang kedua, macam-macam teknologi reproduksi yang diterapkan pada tumbuhan ada 3. Yang pertama ada hidroponik, ada vertikultur, dan ada kultur jaringan. Kesimpulan yang terakhir yaitu macam-macam teknologi reproduksi yang diterapkan pada hewan, yaitu ada inseminasi buatan dan ada cloning. Nah, demikianlah materi pada video pembelajaran kali ini. Bagaimana? Seru bukan? Jangan lupa tetap belajar di rumah dengan giat, walaupun sekarang belajar di rumah saja, bukan di sekolah. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa belajar dan menonton video ini sehingga mereka mendapatkan wawasan baru. Sekian video pembelajaran dari saya. Atas segala kekurangan dari perkataan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.